menghabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing Mazmur 16 ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Damai di hati. Damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang telah menganugerahkan kita nafas kehidupan, sehat kuat, dan kesempatan untuk ada lagi di hari Minggu ini, di bulan yang baru yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Di bulan yang berjalan ini atau di minggu yang berjalan ini, sebagai warga Gemim kita dituntun dengan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9
sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab 1 Raja-Raja ini menceritakan tentang keberadaan dan peran dari para nabi Tuhan. Nabi Tuhan ini diberi tugas atau tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengingatkan para raja tetapi juga bangsa Israel sebagai pilihan Allah supaya mereka tidak menjadi penyembah berhala dan tidak meremehkan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan oleh para nabi untuk dilakukan oleh umat Tuhan. Dan di antara sekian nabi yang ada pada waktu itu, khususnya dalam kitab Raja-Raja ini, yang paling menonjol adalah Nabi Elia. Dan kisah tentang Nabi Elia sebagai nabi yang gagah berani, sebagai seorang nabi yang taat dan setia untuk melakukan perintah Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan puncak dari pertarungan Elia melawan 450 nabi Baal pada saat itu. Dan khususnya dalam pembacaan Alkitab kita dalam pasal 19 ayat 9 sampai 18, kisah ini tidak lepas dari kisah yang telah dicatat dari ayat 1 sampai 18. Ini merupakan kisah awal dari kisah seorang nabi besar seperti Elia. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 18, ayat 8, dalam pasal yang sama 19, di sana menceritakan tentang pertemuan Elia dengan Allah di Gunung Horeb. Horeb ini adalah nama lain dari Gunung Sinai, gunung di mana tempat Allah bertemu dengan Musa ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat. Dan sejak awal Nabi Elia ini sudah tampil sebagai nabi yang gagah berani, seorang yang tanpa rasa takut untuk menentang para pemimpin teristimewa, raja-raja yang memerintah orang Israel pada waktu itu. Tetapi juga dia yang berani menentang nabi-nabi palsu yang hidup di antara umat Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang tidak taat, yang tidak patuh kepada perintah Tuhan. Bahkan Nabi Elia ini juga dengan tindakannya disertai banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi di balik berbagai kesuksesannya, ternyata dia mempunyai pergumulan. Ada tantangan, ada ancaman yang dihadapinya pada waktu itu. Ketika Raja Ahab dan istrinya Isabel, dia membunuh nabi palsu atau nabi-nabi Baal. Inilah yang menjadi masalah dengan Raja Ahab dan Isabel pada waktu itu, sehingga membuat Elia ini dia lari dari kehidupannya pada saat itu. Kalau tercatat di sini selama 40 hari, 40 malam, dia menjauhkan diri dari Raja Ahab dan istrinya Isabel karena Isabel mengutus utusannya untuk membunuh Nabi Elia karena dia telah membunuh 450 Nabi Baal. Yang pemerintahan Raja Ahab dan istrinya ini adalah pemerintah yang tidak takut kepada Tuhan, karena mereka adalah pemerintah
yang menyembah Baal pada saat itu. Nah, karena inilah maka dalam pelarian Elia, dia dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas karena diburu untuk dibunuh, dalam keadaan putus asa dan hampir kehilangan pengharapan, sehingga dia katakan bahwa dia berharap bahwa dia lebih baik mati pada saat itu. Dalam pembacaan Alkitab kita khusus ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18, ini mau menceritakan tentang setelah dia berada di Gunung Horeb pada saat itu dipertemukan dengan Tuhan Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa pertemuan dan percakapan antara Elia dan Tuhan Allah yang terjadi di Gunung Sinai ini atau Gunung Horeb. Di sana kita mau melihat bahwa ternyata menjadi seorang pelayan Tuhan seperti Nabi Elia contohnya, tidak selamanya ada dalam zona aman, tidak selamanya berada dalam situasi dan kondisi yang aman dan nyaman tentram, tidak menjanjikan bahwa kehidupan dan pelayanan sang pelayan Tuhan setia, taat, bahkan hidup takut akan Tuhan, dia akan bebas dari ancaman, bebas dari pergumulan dan penderitaan, tanpa masalah. Saudara-saudara, ada masa dan ada saat di mana seorang pelayan Tuhan berada di posisi yang sulit, ada dalam posisi yang berat, seorang pelayan yang hampir putus asa, kecewa, takut, sakit hati, dan ingin menyerah. Apalagi seorang pelayan Tuhan yang sobekin dapat tanggung jawab sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada masa-masa sulit, ada masa-masa berat menguji kehidupan seorang pelayan Tuhan yang setia seperti Nabi Elia. Dan bukankah kita juga sebagai seorang pelayan Tuhan mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan, penderitaan, walaupun tidak seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukankah situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi Elia juga menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita yang percaya? Bukan berarti hidup bersama dengan Tuhan, hidup tanpa masalah, hidup tanpa persoalan, ataupun tanpa pergumulan. Tetapi dari Nabi Elia ini kita banyak belajar bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, di balik berbagai pergumulan dan penderitaan tantangan, itu semua adalah ujian iman bagi kita, di mana Allah mau menyatakan kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, atau juga dalam kehidupan pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, untuk itu belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia di sini. Kita melihat bahwa Nabi Elia berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, dia tidak pernah membayangkan, dia tidak pernah terpikirkan bahwa akan ada pada situasi dan kondisi di mana dia harus dikejar, harus dibunuh, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Walaupun memang pada saat itu dia melakukan apa yang seharusnya dia perbuat untuk membalas supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan Allah
dan tidak menjadi penyembah-penyembah berhala. Kita dilihat di sini bahwa sebenarnya Nabi Elia pada saat itu, dikala dia dikejar, diburu untuk dibunuh, dia sebenarnya hampir putus asa, hampir menyerah. Apalagi dalam perjalanannya selama 40 hari 40 malam, dalam keadaan takut, perasaan yang tidak tenang, aman dan nyaman. Dalam keadaan tersebut, dia dikejar dan hendak dibunuh. Tetapi kita melihat ketika dia berada dihentak oleh Tuhan untuk ada di Gunung Horeb, disitulah dia mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Itulah juga yang menyebabkan Nabi Elia sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan pada situasi dan kondisi yang sangat bergumul pada saat itu. Ketika dia ada di hadapan Tuhan, ketika dia diminta oleh Tuhan supaya dia keluar dari gua tersebut, supaya dia berdiri di atas gunung tersebut, di atas gunung Horeb. Dalam keadaan kondisi yang demikian, toh Nabi Elia dia tetap mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaan sebagai seorang manusia, dalam kondisi yang demikian bisa saja Nabi Elia ini tidak akan percaya lagi kepada Tuhan, tidak akan lagi mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan pada saat itu, karena kondisi yang demikian yang dia alami. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana Elia yang mampu untuk menjaga ketaatannya, kesetiaannya kepada perintah Tuhan. Dia melakukan apa maunya Tuhan, walaupun pada saat itu dia memang ada dalam kondisi benar-benar tertekan, baik secara fisik tetapi juga secara batin. Tetapi Nabi Elia ini tetap dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun pada saat itu kita melihat Nabi Elia ini menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuhan Allah. Dia berkata begini, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Jawaban Elia ini sebenarnya mengandung sebuah makna curahan hati sebagai seorang hamba. Jawaban Elia ini juga di antara dia percaya, takut, cemas, tetapi dia juga mau mengatakan apa yang sebenarnya yang telah dia perbuat kepada Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, Elia protes kepada Tuhan. Kalau ia telah berbuat semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tetapi yang ia hadapi adalah dia harus diperhadapkan dari pergumulan yang sangat berat baginya. Dia harus menerima pengejaran untuk dibunuh dalam keadaan terancam, dalam keadaan tekanan yang sangat berat. Elia tetap melayani Tuhan. Elia tetap konsisten sebagai seorang nabi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Elia juga menunjukkan kejujuran atas ucapannya, atas apa yang ia alami pada saat itu. Tindakannya merupakan suatu situasi dan kondisi yang sama sekali tidak dia pikirkan pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Karena terbukti ketika Tuhan menyuruh dia untuk keluar seperti yang diungkapkan tadi, ia pun melakukannya. Dan di tempat itu pula Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada Elia. Tuhan memperlihatkan angin besar, angin yang sangat kuat untuk
memecah gunung bukit yang ada pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak ada di atas tersebut. Tuhan juga memberikan gempa, memberikan api. Tetapi Tuhan juga tidak ada di atas gempa maupun api. Tetapi apa yang Tuhan berikan bagi Elia pada saat itu? Tuhan tidak ada di dalam angin, tidak ada di dalam gempa, tidak ada di dalam api. Tetapi Tuhan memilih tempat dalam wujud bunyi angin sepoi-sepoi ada di hadapan Elia. Disitulah Tuhan Allah mau menunjukkan kehendaknya tidak sepenuhnya harus dimengerti oleh seorang Elia. Sesuatu yang besar dan dahsyat ternyata Elia tidak menemukan Allah hadir di atasnya, tetapi justru pada sesuatu yang sangat kecil yang tidak dipikirkan oleh Elia, hanya bunyi angin sepoi-sepoi yang menyelubungi mukanya dan jubahnya. Dan inilah yang membuat Elia sadar bahwa cara kerja Tuhan Allah dalam menyatakan kehendaknya, rencananya tidaklah selalu melalui hal-hal yang besar, tidaklah selalu melalui sesuatu hal yang dahsyat, yang hebat, seperti gempa bumi, api, ataupun seperti gunung pecah dan lain sebagainya. Tetapi hanya hembusan angin saja yang dapat dirasakan oleh Nabi Elia pada saat itu. Dua hal yang boleh kita temui dalam peristiwa pertemuan antara Tuhan Allah dan Elia. Yang pertama di sini bahwa Tuhan hendak menyatakan sifatnya sebagai Allah yang memberi kesempatan supaya orang bertobat dan menyadari Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang kedua, mengingatkan Elia supaya kembali pada pelayanan yang dimaksudkan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan serta fokus pada pelayanan yang telah disiapkan Tuhan baginya. Tugas baru yang diberikan oleh Tuhan, bahwa ia harus mengurapi Hazael sebagai Raja Syria atau Raja Aram, mengurapi Raja Israel baru yaitu Yehu putra Nimsi, dan mengangkat pengganti dirinya yaitu Elisa putra Safat. Tuhan hadir dengan firman-Nya kepada Nabi Elia untuk memberikan semangat baru, untuk menguatkan imannya, tetapi sekaligus juga untuk memberikan dia kepercayaan lagi melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya. Ini berarti baginya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Nabi Elia tetap selalu ada, walaupun di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, pergumulan, ancaman untuk dibunuh. Saudara-saudaraku, ketika Elia waktu itu berpikir bahwa dia sendiri tidak ada harapan bagi orang Israel yang telah menyembah Baal untuk diselamatkan, dan Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa dia tidak sendirian percaya kepada Allah, karena masih ada 7.000 orang Israel yang tetap setia, yang tetap taat untuk menyembah Tuhan Allah, untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan itu berarti tanggung jawab Elia lah selanjutnya terhadap 7.000 orang Israel yang tetap setia. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Nabi Elia bukan tidak mungkin juga dialami dalam kehidupan kita, dalam kepelayanan yang kita lakukan. Entahkah orang sebagai pelayan khusus, sebagai pelayan UPK Bipra, sebagai pelayan yang bertanggung jawab dalam komisi-komisi kerja, sebagai pelayan, sebagai BPMJ, sebagai penasihat, sebagai
pastor, pegawai gereja, sebagai pelayan khusus, bukankah juga kita yang bekerja di ladang Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Ada saat-saat di mana kita menemui banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang harus orang hadapi sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Pun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Walaupun mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan kita merasa bahwa orang semua melakukan tanggung jawab. Bagian-bagian pelayanan telah kita kerjakan dengan setia, dengan taat, tekun, rajin, bertanggung jawab. Sebagai orang-orang percaya, orang telah melakukan tanggung jawab kita untuk selalu berusaha melakukan yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ternyata hidup taat dan setia kepada Tuhan bukan berarti kehidupan kita tanpa masalah. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia pada saat ini. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita akan tetap menemui yang namanya tantangan, yang namanya masalah, pergumulan yang orang hadapi dalam kehidupan ini. Entahkah dalam kehidupan orang sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, pun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap konsisten melayani Tuhan. Kita tetap setia, taat melakukan tanggung jawab pelayanan kita. Kita tidak akan pernah mundur dari pelayanan yang telah Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Kita tidak akan berputus asa, tidak akan menyerah. Karena ingat, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak diam dan tidak tertidur dan tidak terlelap. Allah kita adalah Allah yang melihat semua yang telah kita lakukan, baik orang sebagai umat Tuhan yang taat dan setia, pun kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia dan taat melakukan tanggung jawab kita. Sebab kita ingat bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita korbankan, Dia pasti akan menolong kita. Dia yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di tengah-tengah tantangan, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan dan pelayanan ketika itu orang Allah. Dia juga Allah yang akan selalu menolong kita di tengah-tengah rasa keputusasaan, rasa ketakutan, kecemasan, berbagai hal yang timbul dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia di saat ia bergumul. Lewat pergumulan, Allah terkadang juga menyatakan kuasanya dan rencananya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, pun dalam pelayanan yang kita lakukan. Nah, untuk itu kiranya kita akan tetap terus setia. Kita akan tetap terus dapat melakukan pekerjaan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun kita. Dan hal lain yang boleh kita pelajari dari firman ini, kita juga boleh diingatkan bahwa pelayanan yang kita kerjakan adalah pelayanan milik Tuhan, bukan milik pribadi kita. Bila kita berhasil, bila orang sukses dalam pelayanan, biarlah kita akan menyadari bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan untuk kita, sehingga kita tidak akan menjadi lupa diri.
Kita tidak akan menjadi orang yang sombong dan tidak akan menjadikan diri kita sebagai kebanggaan dalam pelayanan yang dapat membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi jadikanlah diri kita sebagai pelayan Tuhan yang hendak terus melakukan kerja pelayanan seperti yang Tuhan alami. Fokus pada pelayanan kepada Tuhan, bukan pada masalah dan tantangan dalam pelayanan. Dengan tetap melayani Tuhan secara baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, tetap memiliki kerendahan hati, tulus sukacita, tetap memiliki semangat, karena ingat kita dipakai oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Yakinlah bahwa ketika Tuhan telah memilih kita, ketika Tuhan telah memanggil kita, orang harus yakin bahwa Dia pasti akan menyertai. Dia pasti akan menguatkan, memampukan kita semua, menopang kita di setiap arus kehidupan yang kita jalani. Sehingga karya dan pelayanan yang hendak kita lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Fokus pada pelayanan, bukan fokus pada diri sendiri, apalagi fokus pada tantangan dan pergumulan. Karena ingat, Allah kita lebih besar kuasanya dibandingkan dengan tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, sebab Tuhan bekerja bagi setiap kita yang mau selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan melalui kita, dalam pelayanan kita, banyak rencana Tuhan yang hendak digenapi dalam setiap kerja pelayanan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara dalam kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.